Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku jamaah Masjid Agung Ibnu Battuta yang tinggal di rumah dan melanjutkan ibadah selama bulan Ramadan ini, saya pagi hari ini mengajak saudaraku semuanya, marilah kita selalu mengawali pagi dengan optimisme, mengawali pagi dengan rasa bersyukur. Jangan lupa setiap pagi kita berdoa kepada Allah. Allah memberikan rahmatnya yang tidak pernah habis, rahmatnya yang sangat luas, akan diberikan kepada hamba-hambanya yang menginginkan. Maka salah satu di antara doa di pagi hari itu adalah Allahumma inni as'aluka min khairi hadzal yaumi wa khairi ma ba'dahu wa a'udzubika min syarri hadzal yaumi wa syarri ma ba'dahu. Ya Allah, aku mohon kepadamu, berikanlah kebaikan untukku di hari ini dan hari setelahnya. Dan aku mohon perlindungan dari berbagai potensi keburukan di hari ini dan potensi-potensi keburukan di hari-hari berikutnya. Maka kita yakin urusan kita akan baik-baik saja. Apa yang kita khawatirkan dengan izin Allah mudah-mudahan tidak akan terjadi. Dan apa yang kita harapkan dengan izin Allah mudah-mudahan akan tercapai. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bekerja keras bukan untuk menyelesaikan urusan kita secara duniawi, tetapi kita bekerja keras untuk dalam rangka kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Berkali-kali kita sampaikan selama wabah corona ini, kita sangat berharap apapun peristiwa yang Allah berikan kepada kita, ini sudah dalam takdir Allah, sudah dalam ukuran. Jadi takdir itu ukuran, takdir itu satu batasan yang sudah pasti Allah tentukan. Ini ada batasnya, Allah maha tahu ukurannya, kita saja yang tidak tahu. Oleh karena itu dalam menghadapi setiap yang Allah takdirkan, kita berharap mudah-mudahan ini membawa kebaikan untuk kita. Maka kita berharap dengan peristiwa ini iman kita makin baik, takwa kita makin baik, dan kedekatan kita kepada Allah makin bertambah. Rasa bergantung kita, kesadaran kita terhadap apa yang diatur oleh Allah itu makin tinggi. Rasa berharap kita juga makin tinggi. Kita berharap peristiwa ini akan mendatangkan banyak manfaat, banyak kebaikan, sehingga nanti pada saatnya kita akan mengatakan, untung dulu itu ada corona, untung dulu itu ada COVID-19. Sekarang mungkin kita belum bisa berkata begitu, tetapi paling tidak kita tidak akan menyalahkan siapa-siapa dan kita tidak akan mengeluhkan ini dan tidak akan menghambat ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan. Memang tantangannya adalah ketika saudaraku yang biasa aktif di masjid, mulai dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya datang ke masjid, semua kajian diikuti, semua kegiatan diikuti. Dan kalau saya secara pribadi merasakan ketika kita berada di masjid, semangat ibadah kita bertambah. Keinginan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu bertambah. Dan itu wajar. Karena memang masjid rumah Allah. Banyak berlimpah rahmat Allah yang ada di masjid. Tapi pada kondisi yang sudah Allah tentukan ini sehingga kita tidak bisa ke masjid, maka bagaimana tantangannya kebaikan-kebaikan yang selama ini kita lakukan di masjid itu tidak berkurang. Satu contoh misalnya, sering kita contohkan, banyak di antara kita yang ketika datang ke masjid misalnya pada saat sholat duhur. Pada saat sholat duhur dia datang sebelum azan. Dia sudah sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat.
lalu mendengarkan azan, menjawab azan sampai selesai. Setelah itu kalau di masjid kita memang disiapkan sholat sunnah sebelum duhur, itu disiapkan atau spare waktunya untuk 4 rakaat. Jadi waktunya bisa nyampe 8 menit atau sekitar itu. Sehingga dia pun akhirnya sholat qobliyah duhur itu 4 rakaat. Sudah 6 rakaat. Kemudian qomat, kemudian sholat duhur. Setelah sholat duhurnya 4 rakaat. Setelah itu membaca zikir, kemudian sholat sunnah lagi, ada yang sampai 4 rakaat juga, termasuk yang disunnahkan itu 4 rakaat setelah duhur. Kalau kita total, berarti saudara kita tadi sudah melakukan sholat di masjid dari tahiyatul masjid sampai ba'diyah duhur, itu sudah 14 rakaat. Belum dzikir yang dia baca, belum Al-Quran yang dia baca. Begitu banyaknya amalan yang bisa dilakukan ketika dia di masjid. Lalu ketika kita ada di rumah, apakah itu bisa kita lestarikan? Ketika kita di rumah, apakah kita punya banyak waktu, banyak kesempatan untuk melakukan sholat-sholat sunnah selain sholat wajib? Ya kita coba hari ini, nanti duhur kita nyampe minimal 12 rakaat lah. 12 rakaat itu diawali dari 4 rakaat qobliyah, sholat 4 rakaat, sholat wajibnya duhur, 4 rakaat ba'diyah. 12 rakaat. Kuat enggak kita? Dalam situasi ini mestinya kita kuat. Mengapa? Karena kita sekarang ini semua sedang merintih. Semua sedang berharap. Semua menginginkan apa yang kita alami ini segera ada perubahan lebih baik. Lalu dari mana kita mengandalkan corona ini akan segera selesai? Dari mana kita mengandalkan ekonomi kita akan segera pulih? Dari mana kita mengandalkan keadaan ini akan jauh menjadi lebih baik, sementara kita tidak menspesialkan peristiwa ini dengan ibadah-ibadah kita. Ini tantangan bagi kita, dan ini evaluasi untuk diri saya dan kita semuanya. Kalau ternyata peristiwa ini justru melemahkan kita, corona ini justru mengurangi rokaat-rokaat sholat sunnah kita, justru mengurangi kesempatan kita untuk banyak melakukan ibadah-ibadah yang lain. Lalu apa yang kita andalkan untuk mendapatkan pertolongan Allah itu? Jadi ini tantangan. Jadi paling tidak ya untuk diri kita masing-masing. Terus kalau kita ternyata tidak mampu, ternyata duhurnya ngepres, ya pres 4 rakaat pas, itu aja nggak pakai wirid, nggak pakai zikir, nggak ada tambahan bacaan Quran, nggak ada tambahan amalan-amalan yang lain. Pertanyaannya adalah apa yang membuat kita tidak bisa? Kok tidak bisa, kenapa? Lalu muncul jawaban-jawaban dari diri kita masing-masing. Ya karena di kamar tempat sholat kita itu hawanya panas. Atau karena ada TV yang berbunyi. Atau karena ada HP yang berbunyi. Atau ada aktivitas yang harus segera kita lakukan. Ini mestinya juga kita jawab dengan jawaban kita sendiri. Apa ada yang lebih penting daripada Allah dalam hidup kita? Apa kita sudah dikuasai oleh satu kehidupan lain, satu perintah yang lain, satu kewajiban yang lain, yang itu menjadi lebih penting daripada mendekatkan diri kepada Allah? Kalau ternyata itu masih terjadi, berarti inilah evaluasi keimanan kita. Inilah evaluasi saya dan evaluasi kita semuanya. Sehingga ini ketika kita ditakdirkan untuk tidak bisa datang ke masjid, maka rumah kita ini menjadi evaluasi kita. Kalau hari ini saja kita dalam kondisi terjepit itu tidak mampu berdoa dengan baik, apalagi dalam kondisi yang tidak terjepit. Kalau dalam kondisi sakit saja kita nggak bisa berharap, apalagi dalam kondisi kita sehat. Kalau dalam kondisi kita merasa khawatir pun kita tidak mohon kepada Allah. Bagaimana jika kita berada di kondisi yang tidak mengkhawatirkan? Sehingga ini menjadi
pelajaran untuk diri saya dan kita semuanya. Mari kita selesaikan problem-problem kita di rumah yang membuat kita sulit ibadah. Kita selesaikan sendiri problem kita, hambatan kita, tantangan kita, halangan-halangan kita yang menghalangi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Apapun itu bentuknya. Mungkin problem itu adalah anak-anak kita sendiri. Mungkin problem itu adalah kesibukan kita sendiri. Atau mungkin justru sebenarnya nggak ada problem. Tetapi memang diri kita yang lemah. Diri kita yang tidak bersemangat. Diri kita yang tidak memiliki komitmen yang tinggi untuk benar-benar meyakini bahwa harapan satu-satunya untuk menyelesaikan problem kita ini hanyalah Allah. Dan kita tidak punya harapan kedua, tidak punya harapan ketiga. Kita tidak punya tempat alternatif untuk menyelesaikan ini semua. Kalau orang sakit ada di dokter, ada di rumah sakit, ada alternatif. Tapi problem ini tidak ada alternatifnya. Hanya Allah. Sehingga zikir kita dengan ucapan la ilaha illallah, tidak mungkin ada Tuhan yang bisa kita keluh kesai, tidak bisa kita harapkan pertolongannya, kecuali hanya Allah, benar-benar akan terwujud dan menghunjam ke dalam sanubari kita, dan justru ini akan menjadi kebiasaan-kebiasaan kita. Mungkin inilah yang harus kita ambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang orang lain yang tidak beriman mungkin akan menambah panik peristiwa ini. Tetapi kita yang beriman mudah-mudahan justru akan menambah baik keimanan kita, menambah baik ketakwaan kita dengan cara kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Saudaraku, kita akan lanjutkan pembahasan tentang tafsir surat At-Takatsur. Kemarin pagi kita mengakhiri kajian ini dengan satu pernyataan yang disampaikan oleh Ibnu Abi Hatim. Qala Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim berkata, haddatsana Abu Sa'id Al-Asyaj, haddatsana Abu Usamah. Qala Salih bin Hayyan, haddatsani an Ibni Buraidah fi qaulihi alhaqumut takatsur. Imam Ibnu Hatim mengatakan tentang penjelasan kalimat di ayat alhaqumut takatsur, saya mendapatkan pelajaran dari guru-guru saya yang tadi kita sebutkan namanya. Ibnu Buraidah mengatakan, nuzilat fi qabilataini min qabailil ansor. Ayat ini yang kemarin kita sampaikan. Surat At-Takatsur itu ada yang mengatakan itu surat dengan ayat-ayat Madaniyah. Atau ayat-ayatnya adalah ayat-ayat yang turun setelah Rasulullah hijrah. Tapi ada juga yang mengatakan itu ayat-ayatnya Makkiyah atau turun sebelum Rasulullah hijrah. Maka pendukung yang mengatakan bahwa ayat-ayatnya adalah ayat-ayat Madaniyah, itu salah satunya adalah riwayat ini. Nuzilat fi qabilataini, ayat ini turun menyangkut dua kabilah, dua suku. Min qabailil ansori, di antara banyak suku yang ada di Ansor. Jadi di Madinah yang akhirnya mereka menjadi Ansor, menjadi penolong-penolong orang Islam yang pindah dari Mekah menuju ke Madinah, itu ada beberapa suku. Dan kalau kita pelajari bagaimana para suku atau suku-suku yang ada di Madinah itu adalah dulunya memang sedikitnya adalah suku yang bersaing. Jadi masing-masing suku itu saling mengunggulkan dirinya. Dan tidak sedikit pula di antara suku itu yang berperang selama berabad-abad, perang sampai ratusan tahun. Jadi musuh bebuyutan bener. Kalau namanya bebuyutan itu ya panjang. Jadi ada musuh bapaan, ada musuh embahan, ada musuh buyutan. Jadi itu kan lama. Jadi ada suku Khazraj dan suku Aus. Itu yang Imam Nawawi meriwayatkan atau mengambil riwayat, suku itu pernah berperang selama 140 tahun. Jadi suku itu sampai perang karena saingan.
karena mereka tidak mau dikalahkan. Jadi kalau dulu ketika perang yang dulu ada yang mati namanya si A, si B, si C, maka keluarganya akan menuntut dan ketika terjadi perang lagi mereka harus bisa membunuh musuhnya. Nanti ketika musuhnya terbunuh, menuntut lagi terus begitu, saling tuntut menuntut itu enggak selesai-selesai. Sementara pada ayat Alhaakumut Takatsur, ini dua kabilah itu disebutkan yang melakukan persaingan adalah kabilah Bani Harithah, yaitu kabilah Bani Haris wa Banil Haris dan kabilah Bani Al Haris. Tafakharu wa takatsaru. Mereka saling mengungguli, mereka saling membanggakan diri. Mereka tidak mau kalah, jadi nggak mau ngakui kalau suku lain itu lebih hebat. Nah, bentuk dan cara bagaimana mereka tidak mau mengakui suku lain lebih hebat dan mereka tidak mau kalah, maka mereka memperbanyak perbendaharaan yang bisa dibanggakan. Pokoknya apa saja dibanggakan. Jadi harta dibanggakan, orang-orang hebat di lingkungan mereka dibanggakan. Di sana punya sarjana berapa? Oh, kalau sini sarjananya banyak, lebih banyak daripada sana. Kan ada itu, kalau namanya persaingan itu kan biasanya udah nggak masuk akal. Jadi kalau orang sudah, kalau di Banyuwangi namanya orang gunggungan itu. Gunggungan itu supaya dibilang wah, supaya dibilang hebat, itu dia mengada-ada. Tafakharu wa takatsaru. Jadi mereka membangga-banggakan, saling membangga-banggakan diri dan tidak mau kalah, wa takatsaru dan saling memperbanyak. Unggul-unggulan banyak-banyakan. Faqalat ihdahuma. Salah satu di antara suku ini mengatakan, fikum mithlu fulanin bin fulanin wa fulanin. Apakah di antara kalian, di antara sukumu, di antara bangsamu, itu ada orang sehebat fulan dan fulan dan fulan? Apakah di tempat kalian ada orang sehebat A, B, C? Jadi dia menyebut nama-nama orang hebat yang berasal dari lingkungannya. Ini kan, kita kan juga begitu kan. Kalau kita ngobrol dengan orang dari tempat lain, oh, daerahmu itu punya apa? Paling enggak punya apa-apa. Daerahmu itu enggak ada orang terkenal. Daerahmu itu enggak ada artisnya. Daerahmu itu enggak ada kiainya. Daerahmu itu enggak ada. Nanti belum lagi antar keluarga juga bersaing. Oh, kalau keluargaku itu berasal dari ini. Oh, keluargaku itu keturunan nabi. Oh, keluargaku itu banyak kiainya. Ya ada sih malingnya, tapi kan itu keluarga pendatang. Jadi kalau ada yang jelek ditutupi. Tapi kalau ada yang baik, walaupun sebenarnya enggak begitu baik, ya dipoles. Biar kelihatan baik. Ditopeng-topengi. Supaya bisa diunggulkan. Padahal enggak hebat. Ini kan ya manusiawi banget ya. Dan ini lumrah. Memang banyak yang seperti itu. Makanya kalau enggak diingatkan, orang itu akan lupa. Untuk apa dia hidup? Kalau hanya untuk unggul-unggulan kayak gitu. Jadi satu suku mengatakan, apakah di antara kalian ada yang seperti ini? Apakah di antara kalian punya tokoh-tokoh seperti ini? Orang-orang hebat seperti ini. Wa qalal akharuna. Begitu juga suku yang lain yang menjadi lawan saingannya, itu juga mengatakan sama. Saling mengunggulkan. Mithla dzalika dengan ucapan yang seperti itu tafakharu bil ahya'i. Mereka saling membanggakan orang-orang yang masih hidup. Jadi tokoh-tokoh yang ada itu disebut-sebut, dibangga-banggakan, dan itu dijadikan andalan suku tersebut. Oh, kalau di tempat kami punya ini, di tempat kami ada ini, tempat kami ada ini. Terus itu menyebut-nyebut nama-nama orang hebat. Loh, kalau keluarga saya itu, wah semuanya tokoh. Kalau keluarga saya itu enggak ada yang enggak tokoh. Begitu lahir kok enggak pakai tokoh, mati dia. Saking hebatnya keluarga saya. Ya terus dia bangga-banggakan semacam itu. Keluarga saya enggak ada orang yang bodoh itu, enggak ada yang enggak ranking. Sak kelas saya semuanya ranking kok. Semuanya ranking 1. Saking hebatnya. Enggak masuk akal. Mereka sampai mengatakan sesuatu yang intinya pengen mengungguli orang lain dan itu masih wajar karena mereka menyebut bukti-bukti nyata yang ada. Tsumma qalu, kemudian mereka berkata, intoliku bina ilal kuburi.
Ini kan tokoh-tokoh kami yang sekarang masih hidup. Si A, si B, si C, si Fulan, si Fulan, si Fulan. Ini masih ada ini. Bukan hanya itu, kata suku yang bersaing ini. Bukan hanya itu. Orang-orang dulu kami nggak terkalahkan sejak dulu. Kami nggak terkalahkan bukan hanya sekarang. Sejak kakek kami, buyut kami, nenek moyang kami, itu semuanya orang hebat. Nggak ada orang hebat. Nggak percaya. Kalau tidak percaya, intoliku bina. Ayo kita pergi. Ilal kuburi, ke kuburan. Itu kuburan itu sampai ditelusuri. Ilal kuburi faja'alat ihda ta'ifataini yakulu. Lalu salah satu di antara dua suku itu berkata, fikum mithlu fulanin. Apakah di antara kalian ada orang seperti ini? Itu yang ditunjuk itu kuburan. Orang sudah mati. Wah ini dulu hebat, ini dulu mengalahkan ini. Wah ini dulu tokoh, ini dulu. Orangnya sudah nggak ada. Udah kuburan. Nanti yang lain nggak terima, bikin kuburan palsu. Oh dikasih prasasti. Di sini tempat disemayamkan atau tempat makamnya penemu dunia. Walah. Ini di sini, wah, itu untuk mengunggulkan sampai ya mungkin akhirnya ada orang-orang yang memalsukan kuburan-kuburan juga demi mengunggulkan keunggulan suku-suku tersebut. Fikum mithlu fulanin yushiruna ilal kuburi, dan mereka menunjuk ke arah kuburan-kuburan. Mereka menunjuk ke arah makam-makam. Jadi makam-makam itu ditunjuk untuk membuktikan bahwa dia itu orang hebat. Wa fa'alal akharuna mithla dzalik, dan suku yang lain juga melakukan hal yang sama. Fa'anzalallahu, maka mereka itu orang-orang yang sudah beriman. Mereka orang-orang yang sudah meyakini Allah dan Nabi Muhammad. Mereka orang-orang yang sudah berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka orang-orang yang sudah beriman. Maka fenomena buruk, nanti kalau kita pelajari akan banyak fenomena-fenomena buruk yang akhirnya menjadi pelajaran dan itu menjadi pegangan bagi generasi berikutnya. Jadi untuk menjadi sempurna itu berawal dari tidak sempurna. Untuk menjadi baik itu berawal dari buruk. Dan ini Al-Quran banyak mencontohkan. Orang Islam yang dulu di zaman Rasulullah bersatu padu, itu awalnya diawali dari orang-orang yang Islam juga tapi masih bersatu padu. Beda padu sama padu ya. Jadi kalau padu itu kompak, bekerja sama, saling menguatkan. Kalau padu itu agar ketemu tukaran. Kalau ketemu tengkar. Itu namanya bersatu padu. Makanya kalau bikin makhraj yang hati-hati. Kalau mengucapkan itu salah makhraj itu salah arti itu. Ada bersatu padu, ada bersatu padu. Jadi ada suku yang saling bertengkar. Saling bertengkar. Lalu turun ayat. Akhirnya sadar. Suku ini kemudian sadar dan akhirnya mereka membangun kerjasama, tidak mau terprovokasi oleh orang-orang yang mengadu domba. Seperti ini, ada orang yang saling membangga-banggakan diri, kemudian Allah tidak suka dengan perilaku itu. Mereka menjadi orang-orang yang tidak fokus hidupnya karena sibuk bersaing. Orang-orang yang sudah tidak sempat lagi ngurus prestasi, tidak sempat lagi ngurus tanggung jawab, tidak sempat lagi menjalankan komitmen dan tugas-tugas utamanya karena sibuk persaingan. Dan itu akan kontraproduktif. Itu menjadi tidak ada hasilnya. Maka Allah membimbing mereka, membimbing sahabat-sahabat Ansor ini dengan fa'anzalallahu, lalu Allah turunkan. Maka Allah menurunkan alhaqumut takatsuru hatta zurtumul maqabir. Kalian akan disibukkan, kalian akan dilalaikan, kalian akan dibuat lengah. Jadi lengah dengan tujuan utama oleh at-takatsur, oleh persaingan. Hatta zurtumul maqabir, sehingga bentuk persaingan itu kalian lakukan dengan tidak sehat. Persaingan yang dilakukan dengan tidak menggunakan akal yang benar. Hatta zurtumul maqabir, yaitu berbentuk sehingga kalian itu mengunjungi makam-makam. Maka sampai mayit kok dipersaingkan. Mempersaingkan mayit. Nanti ada yang
mempersaingkan harta, mempersaingkan rumah, mempersaingkan jabatan, mempersaingkan karir. Ada yang mempersaingkan penyakit. Keluargamu sakit ya? Iya. Di mana? Di rumah sakit sekarang. Apa sakitnya? Kadas sama kurap. Sakit kok sepele. Kalau keluarga aku jantung. Lebih hebat, keren. Ya pekerjaan dipersaingkan. Nanti merek sepatu, merek HP, apa HP-mu? Apa motormu? Itu kok dipersaingkan. Hidup ini kan ada fungsinya masing-masing. Asal fungsinya terpenuhi ya sudah. Toh tujuan hidup kita bukan saingan. Tujuan hidup kita adalah bagaimana kita dapat menjalankan fungsi ibadah, fungsi ta'abbud, fungsi kita sebagai hamba untuk melakukan fungsi kehambaan kita. Fungsi kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi ma ra'aitum ibratun. Sungguh telah ada pada peristiwa yang kalian alami ini, kalian lihat ini sebagai pelajaran. Wa sughulun dan sebagai kesibukan. Wa qala Qatadah alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dan Imam Qatadah mengatakan kalimat alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir kanu yaquluna. Mereka orang-orang yang bersaing itu, mereka mengatakan, nahnu aktsaru min bani fulanin. Kami adalah orang yang lebih kaya, lebih hebat, lebih banyak min bani fulanin dibanding dengan bani fulan, bani tertentu. Wa nahnu uiddu min bani fulanin. Dan kami bangsa yang lebih siap. Kami itu lebih hebat. Wahum kulla yaumin yatasaqatuna ila akhirihim. Dan mereka setiap hari sibuk menjatuhkan lawan. Jadi setiap hari siang malam yang direncanakan, yang dipikirkan, yang dikerjakan dan yang ditunjukkan actionnya itu adalah bagaimana bisa menjatuhkan lawan. Menjatuhkan lawan dengan perkataan, menjatuhkan lawan dengan aksi. Jadi misalnya kalau untuk urusan agama, ya dianggap kita ibadah, kita sholat ini kan untuk Allah. Zakat untuk Allah. Kurban juga untuk Allah. Jadi ya enggak usah kita pakai saing-saingan. Wah masjid sana kurbannya sekian. Masjid sini cuma sedikit, ayo ditambah lagi, kita perbanyak kurbannya. Itu jadi kurban kita bukan untuk Allah. Jadinya untuk nyaingi musola sebelah. Wah jamaah kita sekian. Jamaah sana sekian. Ya mungkin itu kelihatannya baik. Kelihatannya berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi ingat, kalau itu menjadi fokus kita, itu menjadi pertimbangan kita dalam berbuat, yang sangat kita khawatirkan, maka semua amalan-amalan kita menjadi sia-sia. Karena tidak ada untuk Allahnya, akhirnya semuanya untuk persaingan, untuk alat persaingan. Dan ini yang paling merugikan. Kita merasa seakan-akan ini kegiatan ibadah, kita merasa seakan-akan ini untuk Allah, ternyata tidak untuk Allah, hanya karena ingin dibanggakan. Biar dibilang lebih hebat, biar dibilang tidak mau kalah. Jadi ada temennya nge-share, tadarus sampai jam 12 malam di rumahnya, itu di-share pakai HP. Gambar di Instagram, di Facebook. Yang lain nggak terima, nge-share tadarus sampai jam 1 malam. Yang lainnya, semuanya cuma nge-share, nggak ada yang tadarus beneran. Cuman adu share-sharean itu. Lalu yang untuk Allah yang mana? Jadi ya kalau riwayat ini mengisahkan tentang orang berlomba soal harta, yaitu masih anggaplah wajar lah. Anggaplah wajar ya orang itu punya harta lalu pengen disombongkan dengan hartanya wajar. Lah ibadah kok disombongkan? Amal baik, perintah-perintah Allah kan untuk Allah, bukan untuk disombong-sombongkan. Seharusnya itu menjadi pelajaran. Wa nahnu a'adu min bani fulanin wa hum kullayamin yatasaqatuna ila akhirihim. Wallahu ma zalu kadzalika. Wallahi ma zalu kadzalika. Demi Allah mereka akan terus semacam itu hatta saru min ahlil kuburi kullihim.
sehingga mereka menjadi penduduk kuburan. Jadi benar-benar menjadi penghuni makam. Menjadi penghuni makam. Was-sahihu annal murada biqaulihi zurtumul maqabir ay sirtum ilaiha wa dufintum fiha. Sedangkan menurut Imam Ibnu Katsir kata hatta zurtumul maqabir. Jadi ada kata zurtumul maqabir itu kan artinya kalian mengunjungi kuburan. Maknanya ada dua. Mengunjungi kuburan dalam keadaan masih hidup itu untuk dibangga-banggakan. Jadi kelihatannya rajin ziarah kubur. Ternyata ziarah kuburnya hanya untuk menunjukkan ini makam nenek moyangku. Untuk bisa bilang begitu, itu supaya dia dianggap, oh berarti kamu itu keturunan orang hebat toh. Cuman sayangnya nasibmu nggak hebat. Jadi hanya ingin menunjukkan dia itu keturunan orang hebat, maka dia ngajak orang-orang itu ke kuburan. Dan ini makna yang pertama. Jadi ziarah atau zaro yazuru itu kan makna ziarah dalam arti mungkin dia mengunjungi karena dia masih hidup, atau makna yang kedua, zurtumul maqabir, kalian mengunjungi kuburan itu bukan dalam makna mengunjungi, akan tetapi datang untuk dimakamkan di kuburan itu. Tapi yang jelas tidak ada baiknya lah, semuanya tercela. Masa orang bersaing kok sampai menyangkut-nyangkut alam kubur, bersaing kok sampai menyangkut-menyangkut urusan ibadah, bersaing untuk urusan yang sebenarnya bukan miliknya, bersaing untuk sebenarnya tidak ada hubungan dengan prestasinya. Itu bentuk-bentuk tipuan dalam persaingan. Kita harus berhati-hati sekali, dan ketika ayat ini kita baca, otomatis ini akan menjadi pelajaran dan teguran bagi kita. Jangan-jangan selama ini kesibukan kita itu hanya dilengahkan, disibukkan dengan persaingan yang tanpa henti, dengan bangga-banggaan yang membuat kita celaka, berbangga-banggaan yang membuat kita tidak pernah mendapatkan tujuan sebenarnya dari apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan ini akan selalu menjadikan pelajaran bagi kita. Hari ini kita tahu, hari ini kita sadar, dan seterusnya ini akan menjadi kesadaran kita. Dan mudah-mudahan Al-Quran sebagai az-zikr, Al-Quran sebagai peringatan, Al-Quran sebagai teguran, terus akan memberikan kesadaran kepada kita, sehingga kita tidak pernah menjadi hamba-hamba yang lengah. Demikian yang dapat kita kaji pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, pertolongan, dan mudah-mudahan kita selalu dicukupi oleh Allah. Kita doakan juga saudara-saudara yang ada di rumah, mudah-mudahan senantiasa sehat, senantiasa mendapatkan pertolongan, senantiasa didatangi rezeki. Biasanya kita sibuk ngejar rezeki, sekarang kita doanya mudah-mudahan didatangi rezeki. Apa bisa? Oh bisa. Cicak itu kalau rezekinya harus ngejar, dia capek. Karena dia nggak bisa lepas dari dinding. Sementara rezekinya itu nyamuk yang kerjaannya terbang. Tapi cicak gemuk-gemuk dan bisa makan. Karena rezekinya datang. Kita juga begitu, walaupun di rumah yakin aja rezekinya datang kok. Nah, gimana caranya orang kita nggak punya kenalan yang mendatangi? Nggak usah khawatir, asal kenal Allah, yang penting kenal Allah, selain Allah semuanya itu dalam aturannya Allah. Dan saudara-saudara kita yang sekarang bekerja keras di rumah sakit, bekerja keras di keamanan, dan yang di masjid ini banyak yang kerja keras di bidang sosial, dari Lasmaiba, dari tim IT siaran, mudah-mudahan juga diberikan kesehatan, istiqomah, dan menjadi pahalanya. Kita akhiri dengan bersama baca hamdalah, istighfar, dan doa kafarah majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.